Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis dari saya. Dan berhubung kali ini adalah Hari Raya Idul Adha, teman-teman, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kalian diberikan keberkahan dengan adanya Hari Raya Idul Adha ini. Teman-teman semua, untuk session kali ini langsung saja ya, saya akan membahas tentang bagaimana cara melewati pikiran-pikiran yang selalu berpikir negatif atau selalu pikiran nyeleneh, apalagi sekarang musimnya yaitu memakan daging sapi atau daging kambing ya teman-teman. Daging kurban itu biasanya kebanyakan penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis itu cenderungnya itu berpikir negatif ketika mau memakan makanan seperti kayak daging sapi ataupun daging kambing ya. Lah saya dulu teman-teman, waktu itu saya sudah sudah sembuh teman-teman, dan ternyata makan makanan yang kalian makan itu sebenarnya ya menyehatkan semua. Hanya saja pikiran kalian lah yang tidak baik-baik saja teman-teman. Kalau seandainya kalian mau makan, ingin makan, ya udah makan aja, asal nggak berlebihan gitu. Sebenarnya daging-daging yang kalian makan itu kayak apalagi sekarang ya, daging sapi, daging kambing itu aman teman-teman, itu aman, tidak mengganggu di lambung kalian. Kalian itu jangan mengikuti pikiran-pikiran yang negatif yang setiap hari itu menghampiri. Itu semua hanya ilusi teman-teman, itu bullshit, dan itu tidak realistis alias tidak realita. Semua itu hanya permainan pola pikir kalian yang dikuasai oleh anxiety. Jadi seperti kalian itu di saat bengong atau sendiri, itu yakin kalian pasti cenderung berpikir, apakah hidup saya ini masih lama, apakah hidup saya ini akan seterusnya seperti ini, apakah hidup saya ini akan stuck dalam gangguan anxiety. Pasti pikiran kalian seperti itu kan. Terus yang kalian ingat itu perihal-perihal yang selalu negatif gitu. Takut takut gila, takut memiliki penyakit kronis, takut memiliki penyakit berat gitu kan. Saya juga dulu gitu teman-teman. Lah solusinya biar nggak selalu berpikir seperti itu, yaitu jangan mengikuti apa kata pikir kalian atau apa kata pikiran kalian. Juga hindari bengong teman-teman. Diusahakan kalian itu menyibukkan diri, main ke rumah temen, kayak main ke rumah tetangga kayak gitu. Terus memang ya, saya juga dulu gitu, tiba-tiba pikiran negatif tanpa kita minta itu datang dengan sendirinya. Tidak hanya itu teman-teman, saya dulu juga sering berpikir dua hal dalam satu waktu. Jadi mengakibatkan saya itu kena serangan panik teman-teman. Yang satunya berpikir tentang perihal kerja ya kan, yang satunya perihal yang saya alami yaitu gangguan anxiety. Itu bersamaan juga. Bahkan saya juga pernah berpikir tiga hal dalam satu waktu, yaitu apa, takut lah, takut penyakit kronis lah, takut tiba-tiba lah gitu teman-teman. Lah dari situ pasti ketika dalam satu waktu itu berpikir banyak atau memikirkan hal yang banyak, pasti kena serangan panik. Itu pengalaman saya teman-teman. Dulu juga seperti itu, soalnya saya kena serangan panik. Nah solusinya yaitu kalian harus mendobrak mental yang ngacak-ngacak itu teman-teman. Lah mental itu tidak dibentuk secara instan, secara seketika teman-teman. Dan itu butuh pembelajaran. Itu pengalaman saya teman-teman. Cara pembelajarannya yaitu mulai step by step. Kalian itu harus mulai dari hal kecil terlebih dahulu, yaitu yang awalnya kalian itu berantakan dalam pola hidupnya. Kalian sekarang mau tidak mau ya harus menyukai olahraga agar pola hidup kalian itu baik, bagus gitu loh. Mau tidak mau kalian harus jalan-jalan pagi secara kontinu. Setelah itu kalian harus apa, berjemur, harus berjemur secara kontinu, secara konsisten. Itu yang saya lakukan teman-teman. Nah dari situ hikmahnya saya mendapatkan hormon endorfin dan juga serotonin. Endorfin itu ada suatu kebahagiaan, karena penderita anxiety disorder, pengalaman saya teman-teman, itu cenderung sedih, gelisah, gundah gulana, terus hidupnya itu nggak bergairah,
atau tidak produktif lagi. Bisa dikatakan malasan. Jadi orang yang tidak tahu pasti kita akan mengatakan kepada kita itu adalah orang yang lebay, bermalasan gitu. Saya yakin kalian itu dulunya itu produktif gitu ya. Saya yakin kalian itu dulunya adalah orang yang produktif, semangat, mengerjakan apapun semangat. Semenjak kalian kena anxiety, kalian itu jadi kayak orang bermalasan, ya kan, nggak bersemangat gitu. Saya juga dulu gitu teman-teman. Nggak apa-apa. Nah, jadi itulah kesimpulannya. Karena dengan kalian konsisten itu akan menentukan kesembuhan kalian. Itu sebuah ikhtiar ya teman-teman. Hakikatnya yang memberikan kesembuhan itu Allah gitu ya. Dan kalian itu harus memperbaiki pola makannya. Karena mau tidak mau kalian sudah terlanjur kena gangguan asam lambung. Nah, asam lambung itu ya mudah sekali, cukup kalian itu memperbaiki pola makannya. Lah, karena asam lambungnya sudah terlanjur kena ya teman-teman, dan itu tidak berbahaya teman-teman. Jangan ngacau, kebanyakan penderita anxiety kan ngacau kan, selalu dihubungkan sama penyakit kronis, terus dikait-kaitkan sama penyakit berat, dan menganggap hal ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu kan. Lah, kalian belum yakin terus, masih bimbang terus kalau ini nggak berbahaya. Lah, kalian kalau seandainya kayak gitu terus, ya kalian harus ingat kembali ketika kalian itu periksa, ketika kalian kena serangan panik, kalian lari ke UGD, nyatanya dari dokter pun menyatakan asam lambung GERD. Ketika kalian kumat lagi, berulang kali ke UGD, bahkan kalian itu penasaran apakah dalam tubuh saya itu aman-aman saja atau memiliki penyakit kronis atau memiliki penyakit jantung dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran saya kan. Nyatanya di EKG, di ronsen, nyatanya baik-baik saja, normal semua kan. Dan ujung-ujungnya kalian dirujuk ke psikiater. Berarti itu menunjukkan bahwa itu tidak berbahaya, itu baik-baik saja teman-teman. Hanya hanya bentuk respon tubuh saja. Maka sudah gitu. Kalian kembali ke tadi, yaitu perbaiki pola makannya, makanlah yang teratur, dan kalau orang yang kena asam lambung itu nggak boleh makan berlebihan teman-teman. Dan itu sebenarnya nggak orang asam lambung saja, orang normal pun juga dianjurkan, karena Nabi Muhammad juga mengajarkan makan itu jangan berlebihan. Maka ada sebuah hadis, makanlah di saat lapar, terus berhenti sebelum kenyang gitu teman-teman. Sebenarnya itu pola makan yang bagus sekali itu. Nabi Muhammad menyampaikan itu seperti itu. Lah, kalau kita praktekkan, apalagi yang belum pernah kena ya, atau yang sudah sembuh nih, bagi teman-teman yang sudah sembuh, praktekkan terus-menerus, itu bagus sekali. Berarti kalian itu tidak hanya sekedar memperbaiki pola makannya di saat kalian kena gangguan asam lambung GERD anxiety saja. Tapi ketika kalian sudah sembuh, kalian tetap memperlakukan pola makannya itu dengan baik gitu. Tetap semangat, lakukan secara kontinu teman-teman ya. Juga seterusnya kalian itu harus memperbaiki pola pikirnya ya. Pola pikirnya itu kalian jangan cenderung memikirkan apa yang kalian alami teman-teman, tapi carilah hal yang mensugesti kalian itu terhadap hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, terutama hobi-hobi kalian, menyibukkan diri gitu. Terus ketika kalian itu diambang oleh kebimbangan, mau makan hal apapun seperti sapi, daging kambing gitu ya, ketika kalian sudah mamang, pikiran kalian sudah berpikir negatif, yakin kalian itu asam lambungnya naik, reflux. Itu pengalaman saya teman-teman. Tapi tenang, itu tidak berbahaya, cukup menetralisir dengan air hangat aja. Kalian minum air hangat aja, itu sudah cukup teman-teman. Nanti kan keluar ya, anginnya itu keluar atau sendawa itu. Nah, itu juga akan menetralisir, membuat kalian itu agak nyaman, agak tenang teman-teman. Gak apa-apa. Tapi kalau seandainya kalian itu yakin, aku makan inilah, saya kayaknya ya tetap aman, nggak akan kambuh gitu. Ya pasti ya nggak kambuh gitu loh. Juga pasti aman, baik-baik saja. Tapi itu permainan pola pikir ya teman-teman. Kalian harus memperbaiki pola pikirnya, berusaha. Juga kalian harus semangat terus-menerus gitu. Pokoknya apapun makanan kalian sebenarnya itu sebagai obat ya teman-teman. Jangan dipikir yang negatif lah, jangan ikutin pikiran negatif. Pokoknya bodoh amatin saja. Mental kalian yang tidak baik-baik saja. Buktinya kalian dengar ambulan takut, dengar suara burung di malam hari takut, di keramaian takut, apalagi laki-laki yang jumatan takut ya kan. Itu mental teman-teman. Mental kalian yang tidak baik-baik saja. Pokoknya apapun sensasinya itu tidak berbahaya, kalian cuekin aja, kalian bodoh amatin aja, itu tidak berbahaya. Jangan pernah mengaitkan sama penyakit kronis, sama penyakit berat. Itu kuncinya teman-teman. Saya doakan semoga kalian lekas sembuh. Ini saya persingkat saja videonya teman-teman. Saya memotivasi sedikit aja. Intinya apapun sensasinya itu tidak berbahaya, dan yakin kalian pasti akan sembuh, kalian akan hidup seperti sedia kala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.